Halo Sobat Tekno, balik lagi di Lapak Tekno. Ini adalah Poco M5, HP keluaran terbaru dari Xiaomi. HP ini udah aku pakai selama 3 minggu, dan di video kali ini aku akan membahas sedikit tentang kekurangan yang aku temukan di Poco M5 ini. Mengingat harganya yang hanya 2.100.000 kurang 1.000 perak, beberapa kekurangan ini tentunya masih bisa kita maklumi. Tapi di sini aku tekankan sedikit, kekurangan-kekurangan yang aku sebutkan ini adalah sebagai informasi dan pertimbangan buat teman-teman yang mungkin lagi nyari HP ini. Oke, langsung saja kita bahas kekurangan dari Poco M5. Yang pertama ada baterai. Dibekali dengan baterai berkapasitas 5000 mAh, tentunya HP ini sanggup diajak beraktivitas seharian. Tapi sayangnya, Poco M5 hanya support fast charging 18 watt. Jadi, untuk ngecas HP ini butuh waktu yang lumayan lama. Ngecas dari baterai 1% ke 100% butuh waktu sekitar 2 jam lewat 5 menit. Itu pun dicas dalam kondisi mati. Apabila dicas dalam kondisi nyala, mungkin lebih lama lagi untuk proses pengisian dayanya. Yang kedua ada kamera. Poco M5 dibekali dengan 3 setup kamera belakang. Ada kamera utama beresolusi 50 megapiksel, kamera makro 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Meski punya 3 setup kamera belakang, HP ini belum punya kamera ultra wide. Ya, kameranya ada 3, tapi nggak ada kamera ultra wide. Jadi, untuk teman-teman yang terbiasa suka foto-foto objek yang luas, kurang cocok dengan HP ini. Mungkin bisa diakali dengan mode panorama, tapi tidak akan semudah menggunakan kamera ultrawide. Selain absennya kamera ultrawide, kamera utama HP ini hanya mampu merekam video dengan resolusi maksimal 1080 di 30 fps. Jadi belum bisa buat ngerekam video dengan format 60 fps. Yang ketiga ada layar. Layar Poco M5 sudah support refresh rate 90 Hz, yang bisa membuat layar HP menjadi lebih baik untuk navigasi, scrolling-scrolling di aplikasi media sosial menjadi terasa lebih smooth. Meskipun menjadi suatu kelebihan di harga HP 2 jutaan, tapi layar 90 Hz ini terasa mubazir ketika kita pakai buat main game kompetitif seperti Mobile Legends, Free Fire, dan PUBG Mobile, di mana settingan game-game ini hanya kebuka sampai 60 fps. Bahkan PUBG Mobile hanya support sampai 40 fps. Yang keempat ada iklan. Beberapa aplikasi bawaan seperti Security, Team, dan File Manager yang ada di HP ini itu masih disematkan iklan. Iklannya akan sering muncul ketika kita pakai beberapa aplikasi tersebut. Misalkan ketika kita ganti tema, buka File Manager untuk copy paste data, atau saat kita buka aplikasi Security buat cleaning sampah-sampah yang ada di sistem HP ini, kadang sering kebuka iklan-iklan yang cukup mengganggu. Walaupun beberapa iklan masih bisa kita matikan, tapi terkadang masih ada aja iklan yang muncul. Yang kelima ada Wi-Fi. Teknologi Wi-Fi yang ada di Poco M5 sudah support generasi kelima. Jadi sudah bisa menangkap sinyal Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz, di mana frekuensi ini salah satunya memiliki keunggulan lebih stabil daripada frekuensi 2,4 GHz. Walaupun sudah support Wi-Fi generasi kelima, aku rasa Wi-Fi di Poco M5 ini belum optimal, di mana setelah aku coba bandingkan hasil speed test dari Poco M5 ini dengan Realme Narzo 50i Prime, hasilnya cukup jomplang. Realme Narzo 50i Prime yang harganya hanya 1 jutaan dan hanya support Wi-Fi 4, hasil speed testnya bisa lebih kencang dari Poco M5 ini. Bisa teman-teman lihat di sini, hasil speed test Realme Narzo 50i Prime bisa 2 kali lipat hasil speed test di Poco M5. Di tes pertama ini aku pakai jaringan Wi-Fi 2,4 GHz dengan paket data Wi-Fi di 75 MB
per second. Lanjut ke tes yang kedua. Di sini kita akan coba dengan Wi-Fi 5 GHz. Karena Realme Narzo 50i Prime belum support Wi-Fi 5 GHz, jadi di sini aku compare dengan Poco X3 NFC. Beberapa kali percobaan hasilnya masih unggul di Poco X3 NFC, di mana Poco M5 hanya memperoleh hasil speed test di 60-65 Mbps. Jadi bisa disimpulkan Wi-Fi di Poco M5 masih kalah dengan Realme Narzo 50i Prime yang harganya setengah dari Poco M5. Yang keenam ada gyroscope. Dicek dengan aplikasi Sensor Box, Poco M5 sudah dibekali dengan sensor gyroscope. Tentunya dengan adanya sensor ini akan membuat bermain game FPS lebih menyenangkan, semisal bermain PUBG ataupun Apex Legends. Di sini setelah kita coba bermain game PUBG Mobile dan kita aktifkan mode gyroscope on saat membidik musuh, gyroscope-nya tidak responsif dan cenderung delay. Ketika kita miringkan HP ke kiri, ke kanan, ke atas, dan ke bawah, respon gyroscope-nya tidak responsif. Usut punya usut, ternyata gyroscope yang ada di HP ini adalah virtual gyroscope. Jadi sensornya hanya virtual yang sifatnya hanya sebuah software aja. Mungkin ini bertujuan agar harga Poco M5 ini jadi lebih murah. Oke, itulah tadi 6 kekurangan yang aku sendiri rasakan sepengalaman menggunakan Poco M5 ini selama 3 minggu. Beberapa kekurangan tersebut mungkin bisa kita toleransi mengingat harganya yang hanya 2 jutaan. Kalau misalnya teman-teman mau nyari yang lebih lengkap, bisa tengok saudaranya, Poco M5s, yang harganya terpaut 200.000 lebih mahal dari Poco M5 ini. Mungkin cukup sampai di sini dulu video kali ini. Tunggu video full review dari Poco M5 ini di channel ini ya Sobat Tekno. Terima kasih dan salam Tekno.